Kita tundukkan kepala kita, mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena sungguhnya Engkaulah Tuhan yang menghimpunkan kami pada malam hari ini untuk datang memuji, menyembah, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau menyediakan hidup kami, hati kami 1 jam kurang lebih ke depan ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu rahman-Mu, kami rindu jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, kami rindu membutuhkan hikmat daripada-Mu Tuhan yang membimbing kami, menyertai kami untuk dapat memberikan kami pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami menolak semua intervensi iblis, kuasa jahat, roman, kuasa gelapan, tipu dayanya kami tolak demi nama Yesus. Tuhan, terima kasih, sungguhnya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, tentunya adalah sukacita waktu kita boleh terus bersama dengan Tuhan dan kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya. Ya, tentunya itu adalah satu kesukaan Tuhan. Tetapi juga kita akan merasakan dampak daripada kesetiaan, ketaatan kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Datang untuk bersekutu dengan Tuhan, ada janji bahwa Tuhan akan senantiasa menganugerahkan kita ketenangan, damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita pemahaman dan pengertian. Nah, di dalam pemahaman dan pengertian akan kebenaran firman-lah membawa kita untuk kita dapat mengalami arti dari damai sejahtera itu sendiri. Untuk itu saat ini kita akan membuka Alkitab kita membaca dari Injil Yohanes Yohanes 14, kita akan baca ayat 15. Kita baca aja semua ayat ini, ayatnya dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Perikop dari bacaan ini, Yesus menjanjikan penghibur. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan, Tuhan itu ingin supaya kita senantiasa bersama dengan Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 15, kita baca semua sampai ayat 31. Ya. Kita baca aja bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya bahwa apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab kuasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Nah, pembacaan kita ini adalah berbicara tentang segala sesuatu yang akan terjadi kepada Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia dalam dunia ini. Nah, dia selama bersama-sama dengan murid-muridnya, dia selalu menyatakan dirinya kepada mereka. Dia menyampaikan segala sesuatu yang harus yang mereka harus mengerti. Tapi kembali lagi bahwa banyak orang yang bertanya-tanya ya, dan tidak percaya kepadanya selama ia ada di dalam dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan berbicara tentang berkaitan dengan kepergiannya. Kalau kita baca lebih lanjut pasal 15 kemudian pasal 16 itu di sana, dan kemudian waktu dia terangkat dan sebelum dia pergi, dan dia katakan ya adalah lebih berguna jika aku pergi. Nah, di dalam hal ini bahwa Yesus menjanjikan penghibur, karena tentunya kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini sebagai orang beriman, orang percaya, tidak harus kecuali kita harusnya kita memiliki yang namanya roh penolong itu sendiri. Nah, kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka hal itu akan kita dapatkan. Ya, kecuali kita tidak percaya dan kita tidak hidup di dalam perintahnya. Maka itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Itu ayat yang ke-15, bahwa ada keharusan untuk kita menuruti perintah Tuhan, karena ada timbal balik dari tentang ketaatan kita dan kesungguhan hati kita untuk kita boleh senantiasa taat kepada firman Tuhan. Di situ ada janji berkat, ada janji penghiburan, ada janji yang dimana Tuhan mau berikan kepada kita. Di ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Selama kita ada di dalam dunia ini, tanpa roh sebenarnya kita tidak mengerti apa-apa, tanpa roh Allah. Tetapi jika kita sungguh percaya kepada Tuhan di dalam pertobatan, maka percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan ada bersama dengan kita. Kita akan mengerti arti sungguhnya hidup sebagai orang beriman. Kita akan mengerti siapa Allah yang kita sembah. Kita akan memahami firman yang kita baca, karena fungsi penolong dalam hal ini, yaitu Roh Kudus, akan menuntun kita menyingkapkan rahasia-rahasia yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Nah, Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Nah, oleh sebab itu ditegaskan bahwa kita harus taat kepada perintahnya. Di ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Jadi sesungguhnya ada timbal balik. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita mau melakukan perintah Tuhan, di situ dikatakan, barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, ya, di dalam hal ini kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk percaya
Sesungguhnya pernyataan-pernyataan, bukan masalah pernyataan. Kalau pernyataan itu adalah perkataannya, tapi penyataan artinya kehadiran Tuhan dalam diri kita, bahwa ia menyatu, dia hadir dalam milik kepunyaannya, dia hadir dalam hati kita, ia berdaulat, dia bertata di dalam hati kita. Di situ ada tuntunan, di situ ada pengajaran yang membawa kita untuk semakin kita paham. Dan apa yang dikatakan dalam Alkitab ini tidak akan ada yang tersembunyi. Tuhan katakan bahwa pada waktu kita membaca ya perjanjian lama itu dikatakan sangat sulit untuk kita pahami. Kenapa? Karena masih ada selubung. Ada topeng kita, yaitu dosa, ya, karena dosa kita. Tetapi jika kita hidup dalam pertobatan, maka topeng itu akan terbuka. Artinya kita hidup dalam kemerdekaan, tidak ada yang tersembunyi. Makanya Tuhan pernah dikatakan begini, bahwa aku tidak menyebut lagi engkau hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut engkau sahabat, karena aku memberitahukan ya apa yang diberitahukan oleh Bapakku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu di ayatnya yang ke-14 dari pasal 15. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bahkan kita disebut sahabat. Bapak Ibu, tidak hanya kita menjadi orang percaya, tetapi Tuhan katakan dia bersahabat dengan kita. Bagaimana seorang bersahabat? Artinya hubungannya erat. Iya, dia memberikan segala sesuatu, pemahaman dan pengertian. Iya, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan katakan bahwa aku memberitahukan kepadamu. Iya, makanya dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau kita kembali ke pasal 15-nya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Ini yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Di dalam pemahaman pengertian tentang kebenaran itu membawa kita semakin bersuka cita. Iman kita akan semakin naik dan naik. Kita akan semakin dekat dengan sumbernya. Kira-kira seperti itu. Air sedekat, kata orang NTT, ya. Semakin dekat dengan sumbernya. Artinya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka tidak ada lagi rahasia di sana, dikatakan bahwa dia pastinya memberitahukan kepada kita. Makanya di ayat yang ke-22, Yudas ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin? Iya, kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, dia akan datang. Tetapi karena kita bergaul erat dengan Tuhan, bagaimana seorang pemimpin yang luar biasa di dunia ini aja, kalau ia dekat dengan kolega-koleganya, ya betapa koleganya akan sangat senang, sangat bersuka cita. Bahkan mereka akan berbangga hati. Ya, ini di dunia, seorang raja dia menyambut kolega orang-orang bawahannya pasti senang. Seorang presiden menyambut menteri-menterinya, pasti menteri-menterinya senang. Menyambut para gubernur, pasti gubernur senang. Ya, bagaimana dengan pemimpin yang memang didambakan oleh semua orang percaya, yaitu Allah yang kita sembah. Kalau dia hadir dalam kita, pastinya kesukaan yang besar dalam hidup kita, dalam hati kita akan muncul sesuatu hal. Dan disitulah dikatakan bahwa tidak bisa kita bayar dengan apapun. Kalau dia hadir di hati kita, itu tidak bisa dihargai dengan apapun, sangat mahal harganya. Nah, oleh sebab itu, jika kita bergaul erat dengan Tuhan, ada rahasia-rahasia yang tersingkap. Tuhan katakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang rahasia. Dalam Yeremia 2:33 ayat yang ketiga. Kalau kita datang berseru kepadanya, membangun satu hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang besar.
Nah, di dalam hal ini kita harus tahu bahwa ternyata betapa indahnya hidup bergaul dengan Tuhan. Kita mau senantiasa datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat apa? Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, ketekunan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Di sana ada penyembahan-penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berdaulat di atas pujian dan penyembahan kita. Maka pemahaman kita akan disengkapkan. Pembacaan firman Tuhan akan terbuka bagi kita untuk mengerti isi hati Tuhan, karena firman ini adalah bicara isi hati Tuhan. Nah, dia katakan bahwa aku akan memberikan penolong yang lain, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan diam di dalam kamu. Iya, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak ada rahasia, tidak ada yang rahasia. Olehnya kita mengerti siapa kita sebenarnya. Saat ini kalau kita sungguh-sungguh untuk kita membangun satu hubungan dengan Tuhan, maka ada kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, inilah yang membuat kita semakin giat, semakin giat kegiatan kita di dalam keimanan kita. Itu di dalam dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5, 6, 7 sampai 8 di sana. Kalau kita semakin sungguh-sungguh, maka kita akan semakin dibuatnya lebih giat lagi. Nah, tolong dibacakan dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 1 ayat, baca di ayat yang ke-5. Karena di ayat yang ke-5 itu sampai dengan tingkat yang ke-5 itu tingkatan keimanan kita yang ke-5. Baca di ayat yang ke-8, tapi baca dari sebenarnya ayat yang ke-8. Tapi baca dari ayat yang, coba baca dulu yang 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita semakin giat di dalam kegiatan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa saja kegiatan kita? Kita senantiasa tekun untuk berdoa. Kita tekun untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita tekun untuk beribadah dalam hal apa? Kita berkumpul seperti malam hari ini. Maka kita akan dibuat lebih giat lagi. Baca kembali dong. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Sebenarnya karena kita semakin giat, karena kita mencintai Dia, mencintai firman-Nya, mencintai hubungan kita dengan Tuhan dalam persekutuan kita untuk membaca firman-Nya, maka kita akan dibuat berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hal ini sebenarnya tidak bisa disangkal. Orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia akan menikmati persekutuan itu. Semakin hari semakin indah hubungannya, semakin dia giat. Sekalipun banyak orang mungkin yang akan bisa saja mengucilkan, karena kehidupan kita kok yang kita lebih pedulikan hubungan persekutuan dengan Tuhan, padahal tidak kelihatan. Kenapa? Sesungguhnya yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Yang tidak kelihatan itulah yang sebenarnya benar-benar ada dan selalu ada. Hanya orang yang tidak mengenal Dia yang mengatakan bahwa itu mustahil. Itu tidak ada. Tetapi jika kita membangun hubungan dengan Dia, kita akan mendekat pada hakikatnya itu sendiri, kepada kehidupan yang sesungguhnya. Karena hidup yang sungguh bukan yang ada ini. Yang ada ini sifatnya fana, ini akan berakhir. Tetapi sesuatu yang kekal, yang tidak kelihatan, itulah yang harusnya kita cari selama kita masih ada di tubuh yang nyata ini. Nah, disinilah sebenarnya banyak orang yang seringkali kecolongan dan tidak dapat memahami dengan baik tentang hal ini. Kenapa? Karena pikirannya harus yang real, nyata. Hidup di dalam pengenalan Tuhan harus kaya. Ini yang bahaya.
harus kaya. Makanya saya harus berjuang, saya harus bekerja entah dengan cara yang bagaimanapun selama saya masih akan berjuang. Ya, mungkin dengan cara menipu, dengan cara merampok, dengan cara apapun. Dalam hal inilah sebenarnya banyak orang kecolongan. Dia nggak tahu bahwa kekayaan itu bukanlah semata-mata bicara tentang lahiriah. Ya, kalaupun banyak orang melihat kita seakan-akan, ya, waduh, ini beriman tapi tidak punya apa-apa. Ya, apakah seperti itu orang beriman? Ya, dalam ukuran pandangan orang-orang tertentu dan pengajaran-pengajaran tertentu, karena ada pengajaran juga tentang Injil kemakmuran. Orang itu harus kaya, orang itu harus real nyata sebagai orang beriman, maka dia sepertinya diberkati secara lahiriah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, nggak usah dibicarakan tentang hal itu. Kalau itu Tuhan percayakan, maka kita akan menikmati apa yang dijanjikan itu. Karena Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dalam hal ini, kalaupun mungkin kita sebagai orang beriman saat ini belum kelihatan hal itu, jangan pernah kendur imanmu. Karena milik kita itu bukan itu. Bukan itu. Bukan tertuju semata-mata kepada sesuatu yang lahir ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita melihat Dia di dalam iman kita. Nah, disinilah sebenarnya letaknya keimanan kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-27. Yang Tuhan janjikan. Maka damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau yang dari Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Dunia ini mungkin berbicara tentang kita berhasil di dalam segala sesuatu yang lahir ya. Tapi itu tidak seperti itu yang dimaksud Tuhan. Makanya dikatakan damai sejahtera damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, dalam hal ini ya bukan untuk menghibur diri, ya bukan untuk menghibur diri. Mungkin kalau itu ya ayat-ayat emasnya para pendeta, ya menghibur aja. Ya, tidak demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sungguh, kalau hamba-hamba Tuhan mengatakan hal seperti ini karena ia mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Ukurannya bukan hanya semata-mata suatu yang lahiriah. Jadi kalaupun kita belum diberkati secara lahiriah yang berkelimpahan sepertinya yang dapat dilihat dengan mata dan buktikan bahwa demikianlah ukurannya orang yang beriman. Harusnya diberkati secara lahiriah. Tidaklah demikian. Jangan kecut hatimu, katanya dikatakan di sini, jangan gentar, jangan gelisah dan gentar hatimu. Percayalah bahwa engkau senantiasa ada di dalam kasih Kristus. Amin. Ayat 38. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Nah, di dalam hal ini juga ada yang mempertentangkan, bahkan saya pernah dikasih tahu gini, kalau Tuhanmu itu ada, kenapa Tuhanmu mati? Ya, ini peristiwa yang saya alami. Dan kenapa kau percaya kepada Tuhan yang mati? Ini kan kita tidak bisa untuk langsung katakan bahwa ini orang adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena memang dia belum mengerti dan memahami. Makanya saya jelaskan, Tuhan saya tidak mati. Iya. Yang mati itu dalam keadaannya sebagai manusia harus selesai, karena itu harus dia selesaikan di dalam keadaannya sebagai manusia, dalam apa yang harus dikerjakan di muka bumi ini. Dan katanya tidak mungkin kalau Tuhan itu memang dia adalah Allah, tidak mungkin mati. Saya bilang yang mati bukan Tuhannya. Yang mati bukan keadaannya sebagai Tuhan. Yang mati itu adalah keadaannya sebagai manusia, karena memang dia harus datang sebagai tebusan. Iya, nggak mesti harus pakai lagi kambing domba, tetapi dia harus sebagai tebusan adalah diri sendiri. Makanya dia harus datang menjadi manusia. Nah, itulah tebusan.
Ya, tapi saya kira untuk diskus seperti ini tidak perlu kita berikan satu apa, tapi yang sudah kita pahami aja. Nah, di dalam hal inilah sebenarnya kita harus mengerti bahwa ia telah datang, dia pergi, dan dia menyatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Ini betapa pentingnya. Yang kita tahu bahwa sekalipun dia mati tetapi dia tidak lupa bangkit. Itulah Yesus yang kita sembah. Jadi memang dalam keadaan sebagai manusia waktu itu harus mati, tetapi dia tidak lupa bangkit. Makanya di hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati. Ya, kemudian sebelum dia naik ke surga dia menyatakan hal ini. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Saya bukakan di pasal 16. Ya, sering saya sampaikan ini, ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu, ya di dalam hal inilah sebenarnya kita melihat bahwa luar biasanya Yesus sebelum dia pergi, dia memberitahukan kepada mereka. Ini aku sampaikan kepada kalian ya. Kelak nantinya aku akan mati, tapi aku tidak lupa bangkit. Ya, aku akan bangkit kembali. Ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya hal ini akan berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, artinya kalau aku ada di tengah-tengah kamu sebagai manusia, maka penolong itu atau roh itu yang ada padanya tidak akan berfungsi atas kita. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dia katakan bahwa kalau aku pergi, maka kuasa otoritas yang bekerja di dalam diriku akan bekerja juga di dalam kamu. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya dia pergi. Nah, dia beritahukan terlebih dahulu bahwa kelak nantinya aku akan pergi. Ya, tetapi kembali aku akan datang kepadamu. Yang datang itu siapa? Yang datang itu rohnya. Ya, itulah yang bekerja di antara manusia. Karena di dalam Matius 10 ayat yang pertama dikatakan di sana dia panggil 12 muridnya dan dia beri kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mentahirkan orang kusta, ya, menyembuhkan ya yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fungsi kepergiannya walaupun saat ini kita masih ada di sini, tetapi dia di dalam keadaan yang sama pada waktu dia naik, maka dia hadir di dalam otoritasnya, dalam kuasa Roh Kudusnya di dalam kita. Makanya jangan heran kalau kita berdoa untuk orang sakit, ya orang sakit sembuh, ya ada mujizat yang dinyatakan. Kenapa? Karena ada penyertaan kuasa atau otoritas Tuhan dalam kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-29, saya bacakan kembali ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Ini pernyataannya ya di saat dia masih ada dalam dunia. Ya. Dan ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Jadi sebelum dia pergi atau sebelum dia disalibkan, maka dia sudah berkata kepada murid-muridnya akan terjadi seperti ini loh. Ya, akan terjadi seperti ini. Tapi itu kamu akan berbahagia seharusnya. Karena kalau terjadi seperti itu, maka tentunya aku semakin dekat dengan engkau. Bukan hanya manusianya, tetapi dia hadir dalam kita, di dalam roh. Artinya kalau dia datang sebagai manusia, maka otomatis dia sebagai manusia sama dengan kita. Ya, tetapi ada otoritas yang ada padanya, yang belum ada pada kita sebelum ia mati dan dia bangkit dan dia pergi. Tapi setelah dia mati, bangkit dan pergi, maka disitulah dikatakan harusnya engkau berbahagia. Kenapa? Karena kalau aku pergi maka otoritas atau roh itu akan datang kepadamu. Itulah sebabnya dia katakan seharusnya engkau berbahagia. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi sudah memberitahukan terlebih dahulu. Tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, karena memang waktu itu sudah mendesak, sudah akan tiba saatnya. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Bahkan dia menyatakan tidak berkuasa. Makanya dia katakan aku berkuasa untuk memberikan,
tapi aku berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Nah, itu dikatakan dalam Yohanes 10. Ya, kita buka ya. Yohanes 10, bahwa dia berkuasa atas dirinya, dan juga dia tidak ada satupun yang ia bisa mengambil daripadanya. Ayat yang ke-18, ayat dari ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, ya. Ini orang nggak tahu nih siapa itu Bapa yang dia katakannya. Ya, tapi dia katakan kepada mereka, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Ya, untuk menerimanya kembali. Jadi dia udah katakan lebih dulu ini, bahwa aku akan berikan ini nyawaku, tetapi aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Maka di ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Ini kan sesuatu pernyataan yang sebenarnya perlu difahami dengan hikmat, bukan dengan pikiran. Kalau pikiran dikatakan, ya banyak orang yang menyangka tentang hal ini. Tapi kalau kita dengan hikmat, kita tahu bahwa pernyataannya waktu itu, atau perkataannya waktu itu adalah perkataan kepada dirinya sendiri. Dia berkata tentang dirinya sendiri, tapi tidak ada satupun yang memahami dan mengerti tentang apa yang dikatakannya. Setelah dia pergi, baru dia menyatakan dirinya, maka mereka mulai mengerti karena Roh Kudus sudah bekerja dalam diri mereka. Hikmat itu otomatis terbuka dan membukakan selubung atau topeng. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi siapa Bapa yang dia katakan? Sebenarnya dia sendiri yang dia katakan. Tapi waktu tidak ada yang dapat mengerti tentang apa yang dikatakannya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini sebenarnya dia juga. Siapa yang disebut Bapa? Ya dia. Siapa yang disebut Anak? Ya dia juga, Yesus itu. Siapa yang disebut Roh Kudus? Dia juga. Tapi waktu dia datang, tidak ada yang dapat memahami. Karena apa? Karena otoritas dan kuasa masih ada padanya. Hikmat itu otomatis masih ada padanya. Tapi setelah ia pergi dan kemudian dia datang, dia bukakan selubung mereka. Baru mereka paham. Oh, ternyata benar. Dialah itu yang ada bersama dengan kita saat dimana dia ada di dalam dunia. Dan kemudian maka timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi. Orang Yahudi tetap mempertentangkan karena mereka tidak percaya. Tetapi bagi kita sadar dan percaya, ternyata dialah itu Allah yang kita sembah. Yesus Kristus namanya. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua, ya. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa. Kembali kami berucap syukur kepadamu malam hari ini telah kami kembali membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur atas roh hikmat Tuhan daripadamu yang memberikan pengertian kepada kami untuk memahami siapa sesungguhnya Engkau Yesus yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Namun kami sadar bahwa ternyata Engkaulah Allah yang telah menetapkan segala sesuatunya menjadi suatu kehidupan yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukuri semuanya itu. Engkaulah yang akan terus menyingkapkan rahasia surga bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.